sobat semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, di channel Gerbek Makan. Makan enak, makan kenyang, makan puas, yang penting halal dan thayyiban, sobat. Oke sobat Gerbek Makan, di episode kali ini kita membuat sesuatu yang spesial buat sobat-sobat Gerbek Makan semua. Di mana episode kali ini kita mengundang seseorang yang sangat spesial. Siapa itu? Ada sebelah kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau Ustadz Nofri. Alhamdulillah. Nah, untuk sobat Gerbek Makan semua, kali ini kita akan membahas makan di namanya Mbah Ji. Nah, ada apakah Mbah Ji dan Mbah Kurdi? Nanti sobat-sobat akan tahu semua. Nah, Ustadz, ya, kali ini kita akan ada sesuatu yang berbeda, Ustadz. Ya. Nah, buat sobat-sobat semua, kita ada sesuatu, kita kan sering makan, Ustadz, Ya, makan ala kadarnya lah. Baik. Apa adanya, makan segimanapun juga, Ya. nggak tahu apa aturannya, Ustadz. Ya, tanpa memperhatikan adabnya. Itu. Nah, kita akan bahas sambil kita review makan di sini. Baik. Kita akan membahas masalah adab Baik. tentang makan dan minum, Insya Ustadz, Allah. gitu. Insya Allah. Ya, kalau Semoga dimudahkan. Amin, ya rabbal alamin. Oke, sobat Gerbek Makan, mari kita langsung ke TKP. Mari, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ini dari arah BKT, sobat. Nah, kalau ke kanan ini arahnya ke arah Kalimalang. Tuh dia, ke ujung sana Kalimalang, sobat. Nah, ini dia sobat tempatnya. Tuh, kelihatan banget kan? Mentereng. Dari jauh pasti sobat bisa ngelihatnya kok. Nah, sobat, ini ada tulisan Mbah Kurdi dan Mbah Ji. Apakah itu Mbah Kurdi dan Mbah Ji? Ternyata mereka suami istri, sobat. Nah sobat, lihat tuh mie godoknya di hot plate. Waduh sobat, bikin mata lapar. Nah, sobat Gerbek Makan, alhamdulillah sudah datang ya sobat Gerbek. Ana pesennya ini mie godok. Wah, biasa mie godok ada di Jawa nih. Ini spesial nih. Mie godok spesial datang ke Jakarta. Nah, Ustadz pesen apa nih Ustadz nih? Ya, yang paling nikmat nasi goreng. Nasi goreng. Ini Apalagi cuacanya hangat-hangat, ini harus nyari yang kayak gini nih. Cuaca dingin harusnya yang hangat. cocok nih sobat Gerbek Makan. Kayaknya kalau diliatin kayaknya tambah lapar nih sobat. Langsung aja, Pak Ustadz. Baik. Sebelum makan biasa kita berdoa dulu, Pak Ustadz. Baik. Bismillah. Nah, udah Pak Ustadz mau nanya, Bismillah atau Bismillah sih Pak Ustadz sebenarnya? Sama aja. Itu bismillah itu kalau harokatnya dibaca lengkap. Oh. Tapi kalau enggak baca lengkap bismillah. Oh. Iya, cukup bismillah. Bismillah. Nah, itu yang disendahkan oleh Rasulullah Nah. sallallahu alaihi wasallam. Faliyadkur ismallah, dia menyebut nama Allah. Nama Allah itu ya hanya bismillah. Bismillah. Baik. Jadi setelah bismillah makan. Makan. Tapi kalau ternyata lupa bacanya bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau dia lupa nih karena lapar, Masya Allah, karena cuaca dingin, lapar, jadi makan lupa baca bismillah di awal, dia baru keinget di pertengahan makan, bacanya bismillah awwalahu wa akhirahu. Atau dalam lafaz yang lain, bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, ini sunnah. Apa Ustadz? Baik, bismillah. Nah, Ustadz, ini belum bisa makan Ustadz nih. Ini masih panas Ustadz. Kalau makanya yang kayak gini nih enak, bisa langsung disantap nih. Ini sobat. Belum makan. Kebetulan ada apa aja sobat ya? Ini mie godok spesial nih. Ini punya Mbah Kurdi nih, Mbah Kurdi. Masya Allah, mie-nya ini hot plate ya, sobat-sobat, hot plate ya. Ada telurnya, ada sayurannya, ada ayamnya. Masya Allah, ini kayaknya nikmat sekali sobat. Kita coba dulu. Bismillah. Kalau nasi goreng, Nah, ya adanya nasi yang digoreng, telur, keripik, tomat, ya. Dan sayur-sayuran dikit ya. nikmat sobat. Bumbunya itu apa namanya?
nendang banget. Jadi rasanya tuh kayak black peppernya itu kayak nendang banget saudara. Coba. Ustaz gimana Ustaz? Rasanya Ustaznya? Alhamdulillah. Nah, terkait tentang rasa nih, Anda mau menyampaikan. Kita kadang-kadang kalau nggak suka makanan langsung kita cela. Nah, Nggak itu enak Ustaz. nih. Iya, ya Ustaz. Ya kan? Maka itu bukan adab yang diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di makanan pun itu tidak boleh dihina. Oh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idashtahahu inishtahahu akalahu, kalau dia ingin, dia suka, dia makan. Wa in karokahu karihahu tarokahu. Kalau sekiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak suka dengan makanan itu, dia tidak berkomentar. Oh. Tetapi dia tinggalkan sudah. Oh. Artinya kalau dia tidak suka dia tinggalkan, kalau dia suka dia makan. Tanpa harus mengomentari ini makanan, wah nggak Asin enak nih. banget, kadang panas banget gitu Ustaz ya. Oh. Iya, kecuali kalau mungkin kita ngasih saran, masukan kepada orang yang lagi belajar masak. Hmm. Oh ini kurang bumbunya, tambah dikit lagi biar rasanya pas. Nah, itu seperti itu, boleh. Tapi kalau dia beli, kemudian diminta dibuatkan, habis itu dia mengatakan makanan ini begini rasanya kurang, apalagi dia katakan, maka ini tidak termaksud daripada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sobat. Nah, itu sobat. Ustaz. Jadi jangan pernah mencela makanan. Lanjut, sobat. Masya Allah. Dingin-dingin makan kuah Ustaz. Nah Ustaz, kadang kita kalau makanan panas itu sebenarnya boleh sih, nggak boleh Ustaz, apa ditiup atau kita tunggu dulu atau dikipas dulu tuh lebih baik gimana Ustaz ya? Kalau panas, ini pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini alhamdulillah nikmat sekali agama kita ini, agama yang sempurna. Iya. Sampai di dalam makanan pun itu sudah diajarkan secara sempurna oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kalau sekiranya makanan itu panas, la yunfah, tidak ditiup. Kadang-kadang kan kita dengan santainya mungkin teh yang lagi panas kita ambil, tiupin, habis itu dikasih ke anak. Iya benar Ustaz. Iya, ternyata ketika kita meniup di dalam dunia kedokteran pun mengatakan itu kita sedang mengeluarkan penyakit. Ya, yang saya dapatkan dari hikmah dari dunia kedokteran gitu ya kan. Tentunya ini yang lebih tepat berbicara adalah yang pakar di sana gitu ya kan. Ya, terlepas daripada itu, ternyata itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ternyata di dunia kedokteran kita saat ini sudah terdapat buktinya gitu ya kan, dikuatkan. Artinya ini dikuatkan. Kemudian tanpa ada hikmah itu pun sebenarnya kita harusnya mengerjakan. Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW sehingga kita harus meninggalkan. Maka kita tidak boleh meniup. Yang ada kalau kita mau Dikipas-kipas. Iya, ini ada menunya kan. Nah, dikipas-kipas. Atau ditunggu sebentar Ustaz. Atau ditunggu seperti itu. Masya Nah, Allah. itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sana sobat makan. Jangan lupa jangan ditiup ya Ustaz. Jangan ditiup ya sobat. Tidak boleh Ustaz. Ya, kita pun yang dicari makanan bukan hanya kenyangnya, yang kita cari itu berkahnya. Nah, itu Ustaz betul. Iya. Gimana caranya makanan kita ini ketika kita makan dapat pahala? Sesuai sunnah. Nah, Sesuai itu, sunnah, Ustaz. sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makan kenyang, enak, dapat pahala lagi berkah. Berkah. Masya Allah. Ustaz, karena kan kita suka nggak sengaja nih kalau pas kita lagi makan tiba-tiba makanan kita jatuh nih ke bawah. Nah itu kadang suka ada yang orang buang, suka ada orang ngerasa jijik lah gitu mungkin, ngerasa gimana itu. Ya contohnya gimana Ustaz ya? Baik. Terkait tentang makanan yang jatuh. Iya. Kalau sekiranya dia masih bisa ada kemungkinan untuk dibersihkan,
Artinya dia belum jatuh bercampur dengan pasir yang Pasir, memang ya. itu tidak bisa dibersihkan. Kalau bisa kita bersihkan. Oh, masya Allah. Bersihkan di bagian-bagian makanan yang contoh seperti ini Iya. jatuh. Ya. Kemudian kita bersihkan. Dan- Dan tentunya bersihkannya jangan ditiup lagi. Ya tadi kita ngelarang, jadi kita ngelarang tadi. Sekarang ditiup lagi Oh. gitu yang cukup. Pakai tangan saja. Tangan Ustaz. saja. Masya Allah. Atau pakai tisu mungkin. Ya karena dikhawatirkan mungkin tangan kita kotor. Iya. Apalagi kita saat ini di musim pandemi ini Iya. kan tentunya protokol kesehatan Kesehatan harus pun harus dijalankan. diperhatikan. Ya, betul. Bagaimana cara upaya kita walaupun makannya habis kenyang tapi diusahakan juga Nah. selain berkat sehat. Sehat, Nah, betul Ustaz. seperti itu. Nah, itu sobat, jangan lupa catatan berikut dari Ustaz. Memang kadang kita suka apa Ustaz ya? Makan tuh seenak kita aja, yang penting kita enak, penting kita kenyang. Kita Iya. suka lupa sunah-sunah yang ada di makan itu. Ustaz. Betul. Bukannya berkah malah jadi penyakit Ustaz ya. Betul. Dan itu semuanya sudah diajarkan oleh Iya. Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita makan pun ya jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan makanlah, minumlah dan jangan berlebihan. Nah, Kita pun sudah ada takarannya. Iya. Ya, artinya jangan berlebihan dan kalau memang dirasa sudah kenyang maka dicukupkan. Nah, Karena telah disebutkan oleh Rasulullah SAW ada pembagian di dalam lambung kita ini sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sisanya lagi sepertiga untuk nafas. mau udara. Nah, kalau kita kan nggak setengah-setengah, setengah makan setengah minum, nafasnya nggak ada. Malah lebih Habis makan. tambah lagi. Habis makan bawaannya udah ngantuk. Nah, ini juga Iya. dampaknya seperti itu. Iya, Ustaz. Dampak buruknya selain untuk kesehatan, kalau kekenyangan kan sudah jelas itu. Iya. Dampak buruknya kurang. Yang kedua, untuk ibadah juga kurang baik. Iya. Kita ngantuk. Ngantuk, betul. Baru ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nguap gitu. Badannya nggak bisa ditegakin, harus disandarin. Saya kayaknya keseringan tuh Ustaz. Makanya kita kasih cara gimana Nabi SAW mengatur pola hidupnya dari segi yang mungkin dalam kehidupan Simple, kita makan aja. Ini baru makan ya, baru makan simple. Ini godoknya mantep sobat, mantep nih godoknya, outlet panas, nikmat, nikmat. Coba sobat Gerbak makan mesti coba makan di sini, nikmat banget. Ustaz, oke, masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Nah, kita biasakan memuji Allah. Iya. Nah, ini yang perlu kita juga ajarkan atau mungkin mengingatkan bagi teman-teman sobat kita yang mungkin lupa gitu ya kan. Ketika itu ternyata merupakan sesuatu yang dia sukai, ucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya Nabi kalau melihat sesuatu yang dia sukai atau dia dapatkan apa yang dia senangin gitu, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Atau mungkin yang singkatnya ya alhamdulillah. Alhamdulillah dapat rezeki walaupun sedikit mungkin. Iya. Karena dengan kita memuji Allah yang sedikit itu bisa jadi banyak. Betul. Allah janjikan Betul Ustaz. dalam surat Ibrahim itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur tambah Betul. nikmatnya. Mungkin sekarang kita baru cuma dapat 3 sendok. Besok nambah 3 piring. Kadang yang kadang yang sedikit itu malah cukup, tapi yang banyak malah nggak cukup kalau kita nggak bersyukur gitu Ustaz, ya. betul. Itu Betul. dia bedanya orang sobat yang Berkahnya mungkin di situ, iya, Ustaz. betul. Sobat, jangan lupa selalu bersyukur sobat. Wajib itu sobat, selalu bersyukur. Insya Allah. Karena Allah pun mengatakan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiy syakur. Maka jadilah kita orang yang sedikit itu agar senantiasa bersyukur dari segala nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Kadang-kadang yang seperti ini mungkin dianggap remeh, ya nasi goreng lagi, Betul Ustaz. ya
Apa tadi nih? Mie godok. Mie godok. Ya, ketawar, nggak ada rasanya gitu ya. Tapi kan? justru siapa tahu ada bekasnya di sini Ustaz ya. Betul. Nah, Dan banyak saudara kita yang pada pengen makan tapi nggak bisa makan Betul, karena Ustaz. dia tidak ada rezeki di situ. makanya itu kita mesti bersyukur dulu Ustaz. bersyukur dan kita yang punya rezeki berbagi. Nah, jangan lupa sobat Gerbek Makan harus berbagi kepada siapapun, kapanpun, dalam kala sempit maupun kala ada. Yang penting ikhlas Ustaz. Iya, Nah, itu betul. dia kuncinya. Sedikit tapi ikhlas Dan itu sering. sering juga sih dilihat dari rezekinya. Kalau bisa dapat sering karena rezekinya lebih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa sering ya sesekali. Tapi artinya rutin, seminggu sekali mungkin. Ah. Mungkin kita bantu ke masjid-masjid yang Iya. punya program Jumat bagi-bagi Bagi-bagi berkah. Betul. bagi-bagi berkah itu nasi kotak dan yang lainnya. Itu kan bisa kita ikut di situ. Iya. Walaupun cuman mungkin kita bisa ambilnya satu kotak Satu kotak. atau 2 kotak gitu ya kan. Kalau bisa satu box besar mobil, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau enggak ya tadi. Iya. Yang penting ada ketulusan niat, Iya. betul sekali ikhlas. Karena ulama mengatakan juga roba amalin sagirin tu azimun niyah. Betapa banyak amalan yang mungkin di mata manusia itu kecil, remeh. Iya. Iya. Tidak mungkin bernilai di mata manusia, tapi karena niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang niat tersebut membuat amalan yang mungkin remeh dan kecil di mata manusia bernilai besar pahalanya di sisi Oh, Allah. Masya Allah. Jangan lupa niat sobat semuanya. Jangan lupa niat sobat. Masya Allah, nikmat sekali Ustaz. Hujan-hujan, dingin-dingin. Mie godok, Mbak Putih, mie godok Mbak Haji ini cocok sekali. Masya Allah. Sama ini lagi, mungkin sedikit mengingatkan karena Ana melihat antum kan, Nah, apa namanya? Kadang-kadang kita kan garpu ini alat bantu. iya. Ini alat bantu, bukan Nah. alat utama untuk makan. Nah, Kecuali kalau di kanan. di kanan baru boleh. Masya Allah. Kadang-kadang kita lupa nih. Iya, main masuk aja Ustadz ya. Main masuk. Nah, Kanan kiri. Betul, Ustaz. Saking laparnya nikmat makanannya. Kanan kiri masuk, tangan kirinya lupa dia. Nah. Ternyata ke tangan kiri ini nggak boleh masuk untuk menyiapkan makanan ke Kanan. dalam mulut. Kalau cuma sekedar bantu, boleh. Atau mungkin kalau sekedar hap. Hap. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh, nah Boleh, coba iya. ya. Pandemi. Nggak boleh. Menjaga kesehatan. Iya. Nah, taib. Maka apa namanya kalau pengen menggunakan garpu, maka bagian kanan. Pindah posisi kanan Pindah dulu. posisi kanan. Mungkin bagian kirinya mutar. Nanti kalau udah selesai, pindah. Biasanya itu suka makan Indomie biasanya. Eh, Nah, ini dia. puter. Nah, cocok nih makan. Masuk, muter. Iya, Wah. kenapa enggak boleh coba? Karena syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Tidak akala ahadukum falyakul biyamini. Tidak. Kalau kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Begitu juga dengan saat minum tangan kanan. Nah, kadang-kadang kan kita di sini makanan. Di situ di sini Ya, lagi makan gini, gelasnya minum gini. kiri. Nah, ini yang kadang-kadang atau mungkin yang kita nggak ya apa namanya yang mungkin kita nggak sadar itu kayak seperti makan gorengan. Oh. Satu Cabenya. cabenya. Nah. Sobat gerobak makan. Ayo siapa yang pernah? Kadang-kadang wah, Ustaz, yang tangan kanan ini kan berisi di tangan. Ya taruh, apa susahnya Iya. ditaruh? Pindahin. Nah. Ambil lagi. Pindahin. Kalau enggak tak gantian kan? Iya. Ya gantian. Oh, Ustaz ribet. Enggak, Iya. bukan masalah ribetnya sekarang. Masalah berkahnya. Nah, sobat makan. Sobat gerobak makan. Berkahnya itu. Masya Allah. Ustadz, sekarang tuh lagi bukan sekarang sih, Ustadz. Banyak orang yang apa namanya ngiler
lihat makanan. Yang ini pengen dicoba, yang ini pengen coba, yang ini pengen gojek. Malah sisanya banyak gak kemakan Ustaz. Gimana Ustaz jadinya? Jadi mubazir Ustaz. Kalau makan jadinya kebanyakan, nambah lagi gak kemakan tuh Ustaz. Artinya dia udah pesan semuanya. Iya. Makanan udah terhidang. Iya, malah Kita harusnya manggil anak yatim itu. Nah, itu. Iya. Sobat Biar gerobak berkah makan. lagi. Nah. Ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim itu kata Rasulullah SAW, kedekatannya nanti di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini. Seperti ini, jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan sangat dekat bagi orang yang mengasuh anak yatim. Ya, mengasuhnya itu bukan hanya sekedar mengasuh diasuh-asuh, tidak, tapi kasih makan apa yang menjadi kebutuhan hariannya. Nah, kalau sudah terhidangkan kemudian tidak habis ternyata, ya ini mubazir. Dan mubazir itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kanu, mereka ini adalah termasuk daripada saudaranya syaitan. Ya, kalau kita mau digolongkan jadi saudaranya syaitan ya silakan aja. Enggak mau Ustaz. Ya enggak mau. Aduh lakum. Karena syaitan itu adalah musuh kalian. Iya. Jadikanlah syaitan itu benar-benar musuh yang nyata. Iya, musuh yang nyata. Maka jangan bagi-bagi, makanan kecil aja jatuh nggak boleh disisakan. Karena kata Rasulullah SAW, jangan tinggalkan untuk syaitan. Setan iya. Itu aja satu jatuh, itu apalagi jumlahnya Banyak. banyak. Lebih baik makan pesan seperlunya dulu Ustaz. Pesan ya. seperlunya sesuai dengan selera di waktu itu. Dan Kalau memang juga ternyata jangan punya- berlebihan tadi Ustaz. Betul. Nah, itu dia sobat gerobak makan. Jangan berlebihan. Ya kalau mau pesan lagi mungkin di list aja. Wah kayaknya besok nih ini Nah. besok nih ini. Tapi sekali makan habis. Nah, seperti Insyaallah. itu. Gak kerasa nih sobat gerobak makan. Masya Allah. Saking nikmatnya makan di godok. Jadi sobat gerobak makan di sini itu kalau kita mau pesen yang yang agak pedas Ustaz, agak pedas seperti itu, cabenya itu bukan dari cabai yang diulek itu, tapi cabai itu pakai cabai rawit. Cabai rawit yang dipotong-potong gitu, sobat. Jadi kalau memang yang suka cabai rawit dia suka sekali. Is okay. Tapi kalau memang yang tidak suka pedas yang pakai cabai rawit, mungkin saran Ana jangan pesan pedas, mungkin dipisah aja cabainya mungkin. Sama kadang-kadang kita karena lapar, kemudian terkejar waktu. Wah, bentar lagi nih waktu istirahat kerja udah selesai nih. Iya. Lapar. Atau karena mepet waktu akhirnya kita makan Cepat-cepat, buru-buru. Nah, buru-buru. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang bisa membahayakan. Iya. Karena di dalam hadis yang hasan, Rasul SAW mengatakan juga wal ajatu minasyaiton. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari perbuatan syaitan. Sifat tercela yang termaksud daripada perbuatan syaitan. Oh, orang-orang gitu. Iya. Op. Itu udah kelaparan sekali. Masuk minum buru-buru gitu ya. Atau mungkin nggak buru-buru tapi memang itu gaya kebiasaan makannya gitu. Maka tentu itu juga tidak termaksud daripada yang baik. Kalau di dalam dunia kesehatan juga kan dikatakan demikian. Iya. Sampai ada di dunia kesehatan mengunyah berapa kali yang iya, ideal betul. gitu ya kan. Tapi itu kan di pandangan dunia kesehatan, tetapi tidak ada di dalam ajaran Islam. Adapun kalau memang baik di dalam dunia kesehatan, Islam boleh-bolehin saja gitu ya kan, asal itu tidak memudaratkan. Iya, betul. Karena ini ada maslahat dan Islam adalah agama yang dibangun di atas maslahat. Kayak itu boleh. Ya. Benar, Ustaz. Nah, buat sobat gerobak makan, jangan terburu-buru, sabar saja. Nih. Tuh. Yang penting makan berkah, makan kenyang, makan sehat. Ada berkahnya Ustaz itu. Iya, benar. Suka lupa. Insyaallah. Nih lapar apa gimana? Kayaknya lapar Ustaz. Masya Allah.
Lapar plus enak ya. Lapar plus enak. Nah, sobat gerbek makan masih coba nih. Beda tipis ya antara doyan sama lapar ya. Mie Jogja, mie godok Mbah Ji ini sama Mbah Kurdi ini, sobat gerbek makan masih coba. Di sini ada menunya macam-macam, ada yang lainnya, tapi recommended banget nih mie godok juga. Di sini ada satu lagi yang memang ini Ustadz namanya mie black pepper. Nah ini jarang sekali nih mie godok tapi bentuknya kering tapi mie black pepper. Nah itu buat yang suka lada hitam, nah itu boleh dicoba Ustadz. Kayaknya itu episode kedua Ustadz ya. Masya Allah. Ditunggu. Nah tunggu siap. Nah Ustadz, ini mau nanya nih. Biasa kan kalau kita lagi pulang kantor kan makan suka di jalan berhenti dulu makan. Nah pada saat kita pesan makanan sudah datang lagi enak-enak makan dengar azan Ustaz. Nah itu sebetulnya kita selesaikan makan dulu kah ataukah kita sholat dulu Ustaz? Iya. Yang mana ya? Baik. Terdapat keumuman hadis Rasulullah SAW apabila makanan itu sudah dihidangkan, sudah tersedia, Iya. dan azan berkumandang, maka tidak mengapa kita makan terlebih dahulu. Tapi kalau memang nampaknya kan kita bisa memperkirakan nih Kira-kira makanannya agak lama atau cepat tersajinya gitu ya kan. Kemudian kita lihat juga waktu sudah bentar lagi nih masuk azan gitu ya kan, salat. Maka kalau memang masih bisa seperti itu kita sholat dulu. Iya. Tapi kalau memang ternyata penyuguhan makanannya cepat dan waktu azan pun masih nampaknya duluan makanannya, maka kita makan dulu. Apalagi kita sudah makan, kemudian terdengar kumandang azan, maka lebih baik kita selesaikan dulu. Seperti itu. Nah Ustadz ini mau nanya terakhir nih, tanya terus nih kayaknya. Di gerbek makan ini kan kita punya moto namanya slogan lah gitu, namanya kan halalan yang thayyiban. Nah itu kira-kira dari segi pandang agama tuh yang dimaksud dengan makanan yang halalan yang thayyiban itu kayak gimana Ustaz? Halal itu bahan makanannya. Bahan makanan. Ya. Thayyib itu penyuguhannya. Penyuguhannya dan yang berkaitan tentang kualitas daripada makanan tersebut. Contoh seperti daging ayam, ini halal. Iya. Tapi kalau disuguhkan dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai dalam penggunaan penggorengan, dan ternyata ini di dalam tinjauan dari dunia kedokteran pun tidak bagus lagi untuk dijadikan sebagai minyak di penggorengan tersebut, makanya ini namanya tidak thayyib. Dia halal tapi tidak thayyib. Karena bisa memberikan dampak buruk dari kesehatan. Karena segala sesuatu yang merugikan kesehatan itu tidak boleh. Karena di dalam Islam kan la darara wa la dirar, tidak boleh yang namanya diri kita itu diberikan dampak yang buruk, itu tidak boleh. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, kerusakan. Sesuatu yang bisa memudaratkan itu dilarang untuk kita masuk ke dalamnya. Maka yang dicari makanan halal thayyib, dari bentuk dari bahan makanannya halal, dan cara pengolahannya pun dan dampak untuk kesehatannya pun thayyib. Kalau makanan yang sudah kadaluarsa, dagingnya halal sebenarnya, sifat dagingnya, tapi karena dia tidak thayyib, maka ini tidak bagus untuk dimakan, bahkan dilarang dalam Islam untuk dimakan. Artinya harus kedua-duanya, halal dan thayyib. Iya, seperti itu. Dan biasanya yang thayyib itu sudah sepaket dengan halal. Jadi teman-teman sobat gerbek makan, alhamdulillah di Mbah Ji ini insya Allah ini sudah halal yang thayyiban. Karena memang kebetulan moto kita sama moto di sini sama, halal yang thayyiban Ustaz. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah sobat gerbek makan Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur sobat. Selesai juga nih. Nah, sebelum kita akhiri nih Ustaz, mungkin dari Ustaz sendiri ada kesimpulan Ustaz, bagaimana adab-adab dalam kita
makan ini Ustaz? Mungkin monggo silakan Ustaz. Iya. Pertama setelah makan, ya tadi alhamdulillah, tapi ada juga doa yang secara khusus diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa setelah makan. Kalau kita baca doa ini, dosa-dosa kita yang lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah makan enak, halalan thayyibah, berkah. Diampuni dosanya. Diampuni lagi dosanya dengan tadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian selanjutnya tadi alhamdulillah kita sudah membahas adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang makan dan minum. Mudah-mudahan dengan beberapa adab yang telah kita kaji bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan baik pula. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pula yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapatkan pemberian makanan ataupun minuman, atau mungkin bahasa yang lain ditraktir. Ditraktir nih, ini zaman sekarang. Alhamdulillah kan anak tamu undangan ditraktir. Alhamdulillah. Jadi udahlah makan enak, gratis, dosa diampuni. Ada lagi adab sebagai orang yang ditraktir, yaitu mendoakan. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan bagi yang telah memberikan aku makanan. Ya Allah, berikanlah minuman kepada mereka yang telah memberikan aku minuman. Jadi saya mendoakan kepada yang mentraktir, iya, apa ini gerobak makanan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengajak kaum muslimin yang lainnya terlebih yang membutuhkan untuk bisa menikmati rezeki-rezeki yang telah Allah berikan untuk hambanya. Masya Allah. Amin. Baik, mungkin itu beberapa penutup dari Ana. Semoga acara ini terus berjalan baik, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa dari kaum muslimin dan muslimat mengambil banyak hikmah dan ilmu terkhusus tentang apa saja adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang adab makan dan minum. Jadi bukan hanya mendapatkan nikmat makannya saja, tetapi juga mendapatkan tambahan ilmu. Nah, ini gizinya. Gizi iman. Betul, ya, Ustaz. gizi iman, gizi amal adalah ilmu. Adapun gizi tubuh makanan. Adapun gizi iman ilmu. Gimana iman kita itu bisa baik, gimana aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah kalau tidak diiringi dengan ilmu. Dan yang terakhir, niatkanlah terus dengan makan dan minum kita ini agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Jadi bukan hanya cari enaknya, bukan hanya cari kenyangnya, tetapi juga cari berkahnya. Apa itu? Agar kita setelah makan dan minum bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah makan dan minum kuat ngajinya. Bukan ngantuk ya Ustaz ya? Bukan ngantuk. Nah, itu dia, jangan terlalu berlebihan. Tapi mungkin itu. Barakallahu fiik. Jazakallahu Ustaz. Alhamdulillah sobat makan, sobat gerobak makan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita. Untuk sobat-sobat semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Kalau memang ada komen-komen, ada masukan untuk dari sobat-sobat gerobak makan, silakan ditulis di komen kita. Untuk itu, insya Allah untuk berikutnya kita akan membuat satu episode yang spesial untuk teman sobat-sobat gerobak makan, di mana kita cari makan, kita makan, cari yang berkah, cari yang halal dan thayyiban. Yang penting gerobak makan enak, makan kenyang, makan puas. Jangan lupa halal dan thayyiban. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.